Udah lama nggak nge-review film ya, padahal kemarin ada Killer of the Flower Moon. Cuma sayangnya gue nggak nonton karena ada satu atau dua hal. Akhirnya gue memilih untuk nonton dan nge-review film horor Indonesia aja, yaitu Saranjana Kota Gaib. Walaupun gue jarang nonton film horor Indonesia, bukan berarti gue gak bisa nilai ya. Gue cuma gak bisa komparasi terlalu dalam aja. Menurut gue yang jadi keunikan film ini adalah gak cuma jualan horor doang, tapi adventure dan sci-fi di-combine semuanya jadi satu. Boom! Jadilah Saranjana. Nah, di sini cerita awalnya setelah konser di Kota Baru dan nginep di hotel, Sita, vokalis grup band ini ngeliat mas-mas Minang itu. Singkat cerita, Mbak Sita ini menghilang di dermaga karena dia terpilih jadi warga kota sebelah alias pergi ke Saranjana. Nah, cerita utamanya kita bakal lihat anggota band lain nyari cara buat selamatin si Sita. Mereka harus cari mandau, harus pergi ke hutan buat nyari portal masuk ke Saranjana. Itu seru banget, apalagi dikasih waktu cuma 7 hari doang. Dan selama itu pula mereka dapat teror horor dari setan-setan lokal. Wah. Jujur nih, buat gue yang gak penakut, gue nonton ini biasa aja. Seremnya biasa aja maksudnya. Cuma ada beberapa scene yang gue juara banget lah bikin merinding. Itu tuh pas scene ada di rawa-rawa gitu. Itu ada kuyangnya, ada pocong rawanya. Waduh. Terus daya tarik film ini yang bikin beda sama yang lain karena film Saranjana ini ngangkat budaya cerita kearifan lokal Kalimantan. Nggak cuma kebudayaan doang sih, tapi keindahan alamnya juga dieksplor di sini. Jadi kelihatan fresh lah ya, nggak Jawa-Jawa lagi. Jadi film Saranjana ini secara implisit memang mau ngasih tahu ke kita kalau kunci sukses Indonesia Emas itu adalah Kalimantan, bukan Jawa adalah kunci. Waduh. Bercanda. Untuk penulisan ceritanya memang dibikin simpel ya, nggak ada masalah dibikin simple untuk konsep cerita narasi kayak gini. Gue suka banget ngeblendnya antara petualangan ditambah dengan bumbu-bumbu mistisnya, itu oke banget menurut gue. Gue juga suka sama kejutan yang ada di film ini, plot twistnya, sama gimana mereka mengerangkai alur ceritanya biar tetap menarik gitu. Bikin kita penasaran terus Saranjana itu kayak gimana sih sebenarnya. Nah, cuma gue sayang aja nih ya, di beberapa titik gue ngerasa film ini tetap kerasa klise. Istilahnya eksekusi-eksekusi yang selalu ada di film horor itu tetap aja masih dipakai di sini. Ada karakter yang ada cuma buat koid doang nanti. Terus apalagi ya, pengembangan ceritanya itu udah bagus di build up-nya dari awal, tapi di tengah-tengah kayak dibiarin begitu aja. Ya gue sayang banget sih sama eksekusi yang kayak gini sih. Kalau boleh gue jabarin lebih dalam lagi, di act awal pertama itu gue ngerasa terlalu cepet aja buat Sita kepilih dan pergi ke Saranjana. Nggak ada build up yang bener-bener kita tuh kayak apa sih kenapa harus dia gitu kan. Terus act 2-nya itu baru mulai deh seru-serunya itu mulai kerasa gitu. Petualangannya, intensitas horornya baru gergeran di act 2. Nah di act 3 pas udah masuk kota Saranjana itu horornya udah nggak begitu kental, cuma lebih ke drama dan penyelesaian masalahnya aja. Itu gue fan-fan aja sih walaupun sebenarnya sedikit agak lempeng ya. Satu hal lagi nih ya, untuk visualisasi CGI kota Saranjana itu juga udah bagus ya. Walaupun namanya juga ekspektasi, gue mikirnya bisa lebih lagi sih. Setelah keliling Saranjana gue ngerasa kotanya nggak begitu kerasa maju gitu, cuma di bagian awalnya doang ketika udah keluar dari portal. Terus di act 3-nya ini drama dan konklusi yang menurut gue juga kurang kuat gitu. Kayak ditambah lagi dikit lah ya percikan apa gitu biar makin bagus lah gitu ya untuk nge-wrap semuanya ini di akhir gitu. Apalagi endingnya di sini juga menurut gue kurang kayak nggak menutup film ini dengan benar gitu. Apakah nanti bakal ada film keduanya? Ya who knows ya kan. Cuma gue sedikit menyayangkan aja sih. Padahal ini film juga punya potensi yang gede banget. Kalau aja satu atau dua hal dirombak di skripnya. Ini pesan terbuka sih buat script developernya. Ampun bang, jangan tumbuk aku lah bang. Untuk actingnya udah pada oke semua, cuma gue lihatnya lebih menonjol di karakternya Fitri ya yang diperankan sama Betari Ayu. Itu gue suka gitu, dia lebih bisa mendukung suasana dan ngebawa teman-temannya gitu biar makin oke nih ceritanya. Terus gue juga suka sama sound desainnya itu ngedukung banget suasana horornya makin ajib. Lagunya juga nadi banget, Saranjananya asik banget. Untuk sinematografinya juga udah cantik banget gitu kan, keindahan alam Kalimantan. Cuma di beberapa scene itu gue ngerasa
masih terlalu gelap dan nggak jelas gitu, khususnya pas malam-malam hari gitu ya. Tapi overall semuanya udah oke kok. Kesimpulannya, kalau nyari tontonan yang fresh, yang seger, horor campur dengan adventure dan sci-fi, Saranjana ini menurut gue boleh banget buat ditonton dah ya. Nikmatin aja cerita yang apa adanya dengan horor yang dikasih. Bisa dibilang Saranjana ini adalah film yang bagus, seru, dan juga unik banget dah. Cuma kalau kalian nyari experience horor yang lebih dengan pengembangan karakter atau cerita yang mungkin lebih dalam lagi, nah itu kalau nggak nonton juga nggak apa-apa sih, mungkin agak kurang dapet di sini ya. So, untuk nilainya dari gue, Saranjana gue kasih 5,5 aja ya net. Kayaknya udah lebih dari cukup deh ya, atau mungkin 6 juga nggak apa-apa sih. Jangan lupa semua kembali selera, perspektif, dan tujuan dalam menonton film. See you in the next video, and bye!